Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek alat bantu pendidikan. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christian Gernaldi Pangke dengan NPM 2107-11423 bersama rekan saya Imade Panji Pusaka Surya Suara dengan NPM 2107-11397 dan Ferdinandus Filio Alwinanda Windarto dengan NPM 2107-11436. Aplikasi yang sudah kami buat ini bernama Cemiku atau Chemistryku dengan slogan belajar kimia makin mengasihkan. Kami membuat proyek ini karena ada suatu permasalahan. Permasalahannya adalah karena kita belajar sekarang ini di masa pandemi. Jadi di mana semuanya serba online. Sebab dan akibatnya kurangnya pemahaman materi pada siswa-siswi dan sulit untuk mempraktekkan secara langsung di rumah karena kurangnya alat dan bahan kimia. Jadi solusinya kita membuat aplikasi ini untuk membantu siswa-siswi untuk belajar dan mempraktikkan materi kimia menggunakan aplikasi secara online. Aplikasi ini mendapat referensi dari 3 aplikasi. Aplikasi yang pertama yaitu aplikasi Pintar Kimia. Keunggulan dari aplikasi ini yang pertama memiliki pilihan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang kedua memiliki beragam contoh soal kimia. Dan yang ketiga materi pembelajaran cukup lengkap. Kelemahan dari aplikasi ini yang pertama UI UX-nya yang terkesan kaku. Yang kedua tidak berisi video pembelajaran. Yang ketiga tidak terdapat forum diskusi. Aplikasi yang kedua yaitu aplikasi rumus kimia lengkap. Keunggulan dari aplikasi ini yang pertama berbagai macam rumus kimia lengkap. Yang kedua, memiliki beragam contoh soal kimia. Yang ketiga, tampilan aplikasi yang mudah dipahami. Kelemahan dari aplikasi ini, tidak tersedia video materi pembelajaran. Yang kedua, berisi iklan yang cukup mengganggu di aplikasi rumus kimia ini. Dan yang ketiga, aplikasi kalkulator kimia. Keunggulan dari aplikasi kalkulator kimia ini yang pertama, tampilan aplikasi mudah dipahami. Yang kedua, terdapat fitur kalkulator kimia. Yang ketiga, di setiap kalkulator berisi rumus. Kelemahan dari aplikasi ini yang pertama, tidak berisi konversi antar satuan. Yang kedua, tidak berisi contoh soal penunjang. Berikutnya, pengembangan fungsi aplikasi. Yang pertama itu, kami akan menggabungkan keunggulan dari aplikasi serupa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, kami akan meningkatkan kualitas tampilan aplikasi. Yang ketiga, menambahkan forum diskusi. Yang keempat, menambahkan praktikum secara mandiri dan online. Yang kelima, menambahkan animasi bergerak dalam video pembelajaran. Dan yang terakhir, kami akan menambahkan event. Event ini ada webinar, kelas online, lomba, dan lain-lain. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Panji, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Perkenalkan, nama saya Imade Panji Pusaka Surya Suara dengan NPM 2107-11397. Nah, pada presentasi selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang kami gunakan untuk aplikasi kami, yang pertama ada sumber data materi. Sumber data materi kami ambil dari website studiobelajar.com, di mana pada website tersebut terdapat materi kimia SMA kelas 10, 11, dan 12. Selanjutnya ada sumber data eksperimen. Sumber data eksperimen tersebut kami ambil dari website Universitas Colorado. Di website tersebut sangat banyak terdapat simulasi-simulasi untuk eksperimen kimia. Selanjutnya ada bagan alur. Nah, pada bagan alur, awalnya kita akan memulai aplikasi. Setelah memulai aplikasi, kita akan masuk ke halaman login. Pada halaman login tersebut, kita bisa memilih jika kita telah memiliki akun,
kita bisa menginputkan akun tersebut. Nah, jika login berhasil akan masuk ke halaman awal. Jika login gagal, user akan diarahkan untuk menginputkan ulang akun username dan passwordnya. Sedangkan jika kita tidak memiliki akun, kita diarahkan ke menu registrasi akun baru. Pada menu tersebut, kita disuruh atau diarahkan untuk menginputkan username dan password baru. Jika registrasi berhasil, akan masuk ke halaman awal. Dan jika registrasi tidak berhasil, user akan diarahkan ke menu input username dan password baru. Setelah masuk halaman awal, kita akan melihat 5 menu, di mana pertama ada menu profile, kedua menu materi, menu event, eksperimen, dan forum diskusi. Jika kita memilih menu profile, kita akan bisa melihat profil kita, seperti nama, umur, kelas, dan lain-lainnya. Setelah selesai melihat, kita bisa memilih untuk tetap di menu profile ataupun untuk kembali ke halaman awal. Selanjutnya, terdapat menu materi. Di dalam menu materi tersebut, jika kita memilihnya, kita akan diarahkan ke pemilihan kelas. Kelas yang tersedia adalah kelas 10, 11, dan 12. Nah, setelah kita memilih materi, kita dapat memilih, setelah kita memilih kelas, kita dapat memilih materi. Materi tersebut bergantung terhadap pilihan kelas yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah kita memilih materi, jika kita terdapat pilihan lagi, yaitu pemilihan materi berupa tulisan atau terdapat materi berupa video. Jika kita memilih video tersebut akan tampil di aplikasi. Setelah video tersebut tampil, kita dapat memilih untuk memilih materi lagi atau kembali ke halaman awal. Sama juga seperti pemilihan materi, jika kita memilih materi akan tampil di aplikasi, dan setelah materi tersebut habis, kita diberikan pilihan untuk pemilihan materi kembali atau ke halaman awal. Selanjutnya ada menu event. Di menu event ini, setelah kita klik akan muncul pilihan event. Yang pertama ada event lomba, event webinar, dan event kelas online. Nah, setelah kita memilih salah satu dari 3 ini, kita akan masuk ke halaman pendaftaran. Setelah halaman pendaftaran, jika kita sudah yakin untuk mendaftar event tersebut, kita akan mengisi form pendaftaran. Nah, setelah kita selesai menginputkan form pendaftaran tersebut, pendaftaran akan berhasil. Nah, pada kondisi ini kita diberi pilihan untuk melihat event lagi atau kembali ke halaman awal. Jika kita ingin melihat event, kita akan kembali ke menu pilih event. Jika tidak, kita akan kembali ke halaman awal. Selanjutnya ada menu eksperimen. Pada menu eksperimen ini, kami menyediakan 2 opsi, yaitu eksperimen offline dan online. Pada eksperimen offline, kita bisa memilih jenis eksperimen. Nah, setelah eksperimen dipilih, kami akan mengambil eksperimen tersebut dari database, lalu menampilkannya di aplikasi beserta langkah-langkahnya. Jika telah selesai melihat eksperimen tersebut, kita akan diberi pilihan apakah akan ke halaman awal atau lanjut melihat eksperimen yang ada. Nah, jika kita memilih eksperimen offline, aplikasi akan mengambil bahan sesuai yang kita pilih di database, lalu menampilkannya secara virtual serta langkah-langkahnya di aplikasi. Sama seperti sebelumnya, kita akan diberi pilihan apakah akan melanjutkan bereksperimen atau tidak. Jika iya, kita akan kembali ke menu eksperimen. Jika tidak, kita akan kembali ke halaman awal. Selanjutnya terdapat forum diskusi. Pada forum diskusi ini terdapat 2 fitur, yaitu fitur membuat pertanyaan dan fitur cari pertanyaan. Saat kita membuat pertanyaan, kita disuruh atau diarahkan untuk menginputkan pertanyaan. Setelah itu, aplikasi akan menampilkan pertanyaan yang telah kita inputkan tersebut. Nah, setelah itu, aplikasi akan melakukan pengkondisian di mana apakah user akan membuat pertanyaan kembali atau tidak. Jika tidak, akan kembali ke halaman awal. Jika iya, akan kembali ke menu membuat pertanyaan.
Selanjutnya ada menu cari pertanyaan. Menu cari pertanyaan ini kita akan diarahkan ke halaman pertanyaan. Nah, saat kita mencari pertanyaan, kita bisa melakukan komentar terhadap pertanyaan tersebut. Jika kita mengomentari pertanyaan tersebut, kita harus menginputkan komentar. Nah, setelah itu kita berhasil memberi komentar terhadap pertanyaan yang telah ada. Jika kita ingin berkomentar lagi, kita akan kembali ke menu cari pertanyaan. Jika tidak, kita akan keluar dan kembali ke halaman awal. Di halaman awal, kita bisa melakukan proses keluar dengan cara men-slide dari kanan ke kiri layar kita. Lalu aplikasi akan terkeluar. Perkenalkan, nama saya Ferdinandus Filio Alwinanda Windarto dengan NPM 21107111436. Saya akan menjelaskan tentang mockup aplikasi Cemiku. Yang pertama ini ada halaman login. Pengguna akan terlebih dahulu mendaftar. Setelah mendaftar, selanjutnya pengguna akan diarahkan di halaman awal aplikasi. Nah, terdapat 4 menu, yaitu materi pembelajaran, event, forum diskusi, dan eksperimen. Lalu ada halaman profil di mana kita bisa mengedit profil kita sendiri. Selanjutnya ada halaman pilih kelas dan pilih materi. Nah, di sini kita bebas memilih aplikasi apa saja, materi apa saja yang ingin kita pelajari, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, materi ini akan disajikan dengan tulisan beserta gambar-gambar yang menarik. Tidak hanya itu, kami juga menyajikan video-video materi kimia yang mana akan membuat para pengguna lebih paham dengan materi kimia. Nah, lalu ada halaman event. Di sini tersedia berbagai macam webinar dan lomba yang bisa diikuti oleh para pengguna. Nah, selanjutnya ada halaman forum diskusi, di mana para pengguna bisa mengajukan pertanyaan soal-soal kimia yang nantinya akan dijawab juga oleh sesama pengguna aplikasi Cemiku. Nah, yang terakhir ada halaman eksperimen. Nah, halaman eksperimen ini kami bagi menjadi 2, yaitu offline dan online. Nah, di halaman eksperimen offline ini, kami memprioritaskan eksperimen yang menyenangkan, yang bahan-bahannya mudah ditemukan di sekitar kita, dan juga hasil percobaan dari pengguna bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti contoh membuat sabun, membuat disinfektan yang seperti kita tahu, menggabungkan asam sitrat dari lemon dan asam asetat dari cuka. Nah, selanjutnya ada halaman eksperimen online. Mengapa kami membagi halaman eksperimen menjadi 2? Karena faktor yang pertama itu faktor keamanan, di mana kalau eksperimen online ini pastinya lebih aman. Tidak semua eksperimen kimia aman bagi pengguna. Seperti contoh, jika kita mencampurkan cuka dengan pemutih pakaian, maka akan menimbulkan sebuah reaksi yang mana akan menghasilkan zat klorin. Jika terkena kulit manusia, akan menimbulkan dampak berupa rasa panas yang luar biasa. Nah, dalam halaman eksperimen online ini, pengguna hanya perlu memencet dan menggeser, yang mana nanti secara otomatis akan muncul reaksi yang dihasilkan dari eksperimen tersebut berupa animasi. Nah, tadi merupakan presentasi kami mengenai aplikasi Cemiku, belajar kimia makin mengasihkan. Sekian dari kami, terima kasih.